Selamat pagi sahabat-sahabat rohani. Selamat datang dalam acara kita Santa Rohani pada tanggal 12 Agustus 2024, Senin. Pada hari ini kita akan berjalan bersama dengan gereja semesta yang mendengarkan firman Tuhan yang sama. Semoga kesamaan ini membuat kita sebagai satu tubuh Kristus senantiasa diintegrasikan dan dialami sebagai sebuah komunitas yang sungguh solid dan kuat. Adapun renungan pada hari ini Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dinar itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Injil yang kita dengarkan tadi itu terdiri dari 2 bagian. Ayat 22 dan 23, yaitu pemberitahuan kedua tentang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan pada murid-muridnya bahwa dia punya persoalan dengan ahli-ahli Taurat, dengan imam-imam Yahudi. Persoalan ini menimbulkan konflik yang kemudian menyeretnya untuk dihukum, dibunuh, dan kemudian dikatakan pada hari ketiga dia bangkit. Ini terjadi di Galilea. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya di Kapernaum, kita mendengar ada 2 dialog, yaitu 24 sampai 27. Dialog pertama adalah dialog antara seorang imam, petugas bait Allah, dengan Petrus yang bertanya, apakah gurumu membayar pajak? Dan dialog yang kedua adalah pertanyaan Yesus Petrus tentang pembayaran pajak kepada pemerintah Romawi. Di sini pada bagian kedua ini ada persoalan, bukan antara Yesus dengan orang Romawi, tetapi orang-orang Yahudi dengan orang-orang dengan pemerintahan Romawi. Yakni ada kemungkinan besar pajak yang dibayar oleh orang Yahudi itu digunakan untuk pembangunan sebuah tempel, sebuah kuil dewa Romawi, yaitu dewa Jupiter. Bagi orang Yahudi ini merupakan suatu penghinaan, sehingga mereka sebagai bangsa terpilih harus mengumpulkan uang, membayar pajak kepada pemerintah Romawi karena mereka dianggap sebagai orang asing. Kita melihat di sini ada 2 persoalan. Yang pertama, persoalan relasi antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan petugas
dengan orang-orang atau pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun, apa yang terjadi ketika Petrus ditanyakan, apakah guru membayar pajak? Di sini pajak yang dimaksud adalah bukan pajak kepada orang Romawi, tetapi pajak kepada Bait Allah, pajak untuk kepentingan Bait Allah. Tuhan kita Yesus Kristus punya persoalan dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi, dengan petinggi-petinggi yang mengelola Bait Allah, tetapi dia membayar pajak. Apa artinya ini? Di sini Tuhan kita Yesus Kristus tidak ingin menjadi batu sandungan. Sehingga dia katakan kepada dialog dengan Petrus, ya pergilah, pancinglah, ambillah empat koin di dalam empat dirham dalam mulut ikan itu. Bayarlah pajakmu dan pajakku. Nah, kita di sini kembali melihat Petrus menjawab kepada pertanyaan petugas Bait Allah tadi, guruku membayar pajak. Padahal Tuhan kita Yesus Kristus punya persoalan. Oh, dia akan dibunuh, akan disalibkan oleh mereka instansi di mana dia membayar pajak. Apa artinya ini? Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau menjadi batu sandungan bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang simpatik dengan dia. Persoalan dia adalah persoalan dia dengan pemimpin agama Yahudi, yakni ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan persoalan dengan orang banyak. Maka dia tidak mau memprovokasi para muridnya untuk tidak membayar pajak kepada petugas Bait Allah. Dia tidak memprovokasi masa yang simpati kepada dia untuk memboikot pembayaran pajak ke Bait Allah. Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau masalah dia dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan di dalam agama Yahudi pada waktu itu, ahli Taurat dan juga orang Farisi, menjadi masalah bersama dan masalah orang banyak. Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain yang tidak punya masalah, tidak punya konflik dengan petinggi di Bait Allah, yakni dengan ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Itulah masalah dia sebagai putra Allah yang datang menyampaikan keselamatan dari Allah, dan itu ditolak oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, tetapi itu bukan masalah orang banyak dan bukan masalah murid-muridnya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa maksudnya ini? Yaitu dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang yang tetap mau berkomunikasi, mendapatkan berkat, mendapatkan pengajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, membayar pajak pada waktu itu juga membayar pajak kepada pemerintah. Ada lebih dari satu pajak, tapi dari Injil hari ini kita menangkap ada dua pajak, yaitu sebagai orang Yahudi yang dikategorikan sebagai orang asing. Mereka membayar pajak kepada pemerintah Romawi yang diduga digunakan untuk pembangunan, untuk rehab Tempel Peter di Roma sebagai sesembahan bangsa Romawi yang dianggap sebagai bangsa kafir oleh orang Yahudi. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau memunculkan diri sebagai Mesias yang membebaskan bangsa Israel dengan memboikot pembayaran pajak kepada orang-orang Romawi. Maka ia berkata, janganlah kita menjadi batu sandungan. Itu adalah masalah bangsa Yahudi dengan bangsa Romawi. Bukan sebuah masalah yang menjadi perhatian dan solusi Tuhan kita Yesus Kristus yang datang untuk
mewartakan kerajaan Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah mau menjadi batu sandungan dengan memprovokasi orang-orang Yahudi untuk tidak membayar pajak kepada pemerintahan Romawi. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa kiranya nilai dari bacaan Injil pada hari ini? Yakni dengan mengatakan janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan kita Yesus Kristus tahu bagaimana mengkomunikasikan masalah dia dan kapan dia tidak mengkomunikasikan masalah dia dalam hubungan dengan pihak lain. Ada kepentingan umum yang dilihat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak mau hubungan pribadi dia yang tidak harmonis dengan pemimpin agama Yahudi menjadi problem bagi komunitas bangsa Yahudi itu sendiri. Dan dia juga tidak mau memasukkan diri ke dalam konflik yang sedang terjadi antara bangsa Yahudi yang bayar pajak kepada bangsa Romawi, pemimpin Romawi. Dia tahu kapan dia tidak mau mencampuri karena itu bukan misi dia. Inilah yang disebut janganlah kita menjadi batu sandungan. Orang yang menjadikan dirinya batu sandungan bagi orang lain adalah orang yang punya masalah pribadi, sikap dan tindakan dia yang tidak suka kepada pihak tertentu, pribadi tertentu, tapi dia menyeret orang lain untuk mendukung sikap dia membenci dan memprovokasi pihak lain. Padahal pihak lain tersebut tidak memiliki persoalan dengan konflik yang dia miliki, ketidaksukaan dia dengan pihak lain, dengan kelompok lain. Inilah yang boleh dikatakan sebagai batu sandungan. Masalah pribadinya disebarkan menjadi masalah bersama, sehingga orang lain terseret oleh masalah pribadinya, akibatnya orang lain yang ingin mendapatkan berkah, yang ingin mendapatkan kebaikan, yang ingin berkomunikasi dengan pihak tersebut, akan juga membenci pihak tersebut. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, mungkin terkadang kita sering menjadi batu sandungan. Misalnya, sang istri punya konflik dengan salah satu anggota keluarga dari mertua dia, pihak keluarga suami. Akhirnya dia memprovokasi anak-anaknya, memprovokasi keluarganya untuk juga tidak menyukai salah seorang dari pihak suami atau mertuanya. Akibatnya, mereka yang tidak punya persoalan dengan mertuanya juga terlibat untuk tidak suka, menggosipkan, menyebarkan kebencian dan masalah sehingga yang terjadi konflik. Dan inilah batu sandungan. Apabila kita punya persoalan pribadi dengan salah satu anggota keluarga, bahkan dengan anak-anak kita, dengan pasangan hidup kita, janganlah kita menyebarkan kebencian itu. Kita seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia tidak mau para muridnya terseret oleh kesedihan bahwa dia akan disalibkan. Sehingga dikatakan, mereka akan membunuh aku. Maka kamu jangan membayar pajak. Kita mungkin punya persoalan dengan salah satu anggota keluarga kita atau dalam keluarga besar. Kita katakan silakan, ini persoalan saya. Jangan kamu jadikan persoalan saya untuk membangun relasi dan komunikasi dengan mereka. Biarlah kamu tetap berkomunikasi, berdialog dengan mereka seperti biasa, meskipun kamu adalah bagian dari hidupku. Hal berikut mungkin terjadi sebagai batu sandungan dalam kehidupan menggereja. Mungkin kita lagi gak senang dengan pastor kita, ada masalah tertentu keinginan kita yang gak dilayani, atau miskomunikasi yang terjadi sehingga kita jadi unfeeling, gak suka dan benci, kita sebarkan kepada jemaat kita. Mungkin kita sebagai pengurus gereja, begini, nggak usahlah ikut gini. Akibatnya mereka yang tidak punya problem dengan pastor parokinya atau dengan dewan paroki juga akhirnya terlibat dan tidak suka.
Seakan-akan problem yang Anda miliki, problem yang saya miliki adalah juga problem orang di sekitar saya yang memang bagian dari hidup saya. Ini juga dapat dikategorikan sebagai menciptakan batu sandungan. Biarlah masalah aku secara pribadi dengan salah seorang pengurus gereja, dengan pastor, mungkin dengan rekan di LPF, biarlah itu masalah saya. Saya tidak mau menyebarkan itu sehingga membuat orang lain mendapat batu sandungan, mendapat blok, mendapat batas untuk berkomunikasi, membangun kerjasama dengan pihak di mana saya mungkin sudah tidak mampu lagi bekerja sama. Sahabat-sahabat rohani, memang secara psikologis, kalau saya punya sahabat sangat dekat, sangat akrab, dia sering menolong saya, mendengar cerita saya, kapan dia punya waktu, dia datang kepada saya, dan kapan saya punya waktu, saya datang kepada dia. Nah, jebakan di sini, ketika sahabat ini punya masalah dari pihak lain, dia curhat kepada kita. Dia menyeret kita ke dalam kesalahan dia. Akibatnya kita juga menjadi benci, menjadi tidak suka dengan orang-orang yang tidak disukai oleh sahabat kita. Memang ini cara psikologis. Apa yang kusukai pasti akan disukai oleh sahabat-sahabatku. Tapi apa yang kubenci pasti akan dibenci oleh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Semoga pesan Injil pada hari ini menyadarkan kita bahwa kita sering menjadi batu sandungan, membuat orang lain diblokir. Kita bangun tembok bagi pihak lain, di mana kita terlebih telah memiliki tembok dan memblokir relasi dengan pihak tertentu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita melakukan itu, menyeret orang lain, kita telah menjadi batu sandungan. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, masalahku tidak akan kuberikan untuk jadi masalah para muridku. Aku tetap membayar pajak, meskipun mereka membunuh aku. Aku tidak mau terlibat dalam konflik orang Yahudi dengan bangsa Romawi. Aku mendukung mereka melakukan itu karena itu adalah masalah mereka dan aku tidak mau terlibat di sana. Semoga teladan Tuhan kita Yesus Kristus ini menjadi teladan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.